Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan sehat dalam kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, pada saat saya mengalami masa formasio di tahun orientasi rohani, pada tahun pertama saya di Seminari Tinggi Kuskupan Agung Jakarta, ada sebuah sesi untuk konsultasi atau wawancara dengan seorang psikolog. Dan di dalam sesi itu, sang psikolog mengatakan kepada saya, "Frater, dari hasil tes yang kita buat, Frater ini tidak suka menghadapi konflik ya." Dia bertanya demikian kepada saya. Lalu saya mengatakan, "Iya, saya tidak suka berkonflik. Lebih baik saya menghindari konflik, sebisa mungkin saya menghindari konflik. Kalaupun harus konflik, ya biarkan saya yang terluka, biar saya yang menderita, karena saya tidak suka untuk konflik." Tapi si sang pewawancara itu, seorang psikolog, mengatakan kepada saya, "Frater, ya tidak apa-apa kalau memang kita harus menghadapi konflik. Masalahnya adalah bagaimana kita menghadapi dan mensikapi konflik itu, sehingga konflik itu tidak membawa kehancuran, tetapi membawa sebuah perubahan yang lebih baik pada diri kita." Misalnya saja, sebungkah batu berlian saat ditemukan dia hanya seperti batu biasa. Tetapi saat dia diasah, saat dia digerinda, saat dia dikikir, saat dia dibentuk, akhirnya batu permata itu mendapatkan bentuk yang indah, cemerlang, memancarkan cahaya yang begitu indah. Tetapi itu terjadi dari sebuah proses yang tidak mudah. Demikian juga kedewasaan, termasuk juga kedewasaan pribadi dan kedewasaan iman, itu terbentuk di dalam saat kita bisa menghadapi konflik dengan baik. Hari ini Yesus memberikan peneguhan kepada kita semua bahwa sebagai pengikut Kristus kita akan mengalami apa yang juga dialami oleh Kristus, mengalami penolakan, mengalami pertentangan, bahkan juga dianiaya, dihukum mati, dan akhirnya mati di kayu salib. Demikian juga kita, pasti kita akan mengalami hal-hal seperti itu karena kita mengaku berjalan bersama dengan Kristus. Tapi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, janganlah kita takut. Yesus memberikan peneguhan saat itu terjadi, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Bahkan Dia akan berbicara atas nama kita. Dia akan memberikan kata-kata hikmat dalam mulut kita. Dia akan memberikan kita kekuatan dan peneguhan di dalam pengalaman-pengalaman pahit kita itu, sehingga kita akhirnya dimenangkan di hadapan lawan-lawan kita. Atau dalam bahasa psikolog tadi adalah kita didewasakan, baik di dalam iman maupun juga di dalam kepribadian kita. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita hadapi kehidupan kita, baik di dalam suka, di dalam kegembiraan, di dalam pengalaman-pengalaman yang menyenangkan. Kita bersyukur, kita percaya bahwa Tuhan memberikan yang terbaik. Tetapi juga lebih-lebih saat kita mengalami kesulitan, saat kita mengalami tantangan, saat kita harus menghadapi konflik dalam hidup kita, percayalah bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Kalau kita mau terbuka atas Roh Kudus yang Tuhan berikan, maka Tuhan akan membela kita. Kita akan dimampukan untuk semakin dewasa di dalam iman, semakin dewasa di dalam kehidupan kita. Yang penting adalah kita mau membuka hati, kita mau membuka diri kita, percaya bahwa Tuhan datang menyertai kita. Maka marilah kita berdoa, memohonkan rahmat Roh Kudus dan juga penyertaan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan memberkati.